Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nita Saluyu dari 3A Analis Kesehatan. Di sini saya akan menjelaskan tentang skitoma javaricum. Pengertian skitoma javaricum atau disebut juga cacing darah merupakan anggota dari Dermatoda. Disebut cacing darah karena hidup di dalam pembuluh darah pena pada manusia, kucing, babi, sapi, biri-biri, anjing, dan binatang pengerat. Banyak dijumpai di daerah Sulawesi. Daur hidup cacing ini hampir sama dengan cacing hati. Telur yang dihasilkan akan keluar dari tubuh inang, kemudian akan ikut bersama kotoran yang menetas di dalam air. Oleh sebab itulah, hendaklah kita minum air yang telah direbus sampai matang agar terbebas dari telur cacing ini. Cacing hidup di air tawar seperti danau, waduk, dan sungai. Seseorang bisa terinfeksi cacing ini jika kontak langsung dengan air yang terkontaminasi, misalnya saat berenang atau mandi di air yang terkontaminasi. Cacing jantan dan cacing betina. Morfologi cacing jantan panjangnya 6,4 sampai 12 mm, turbukulasi jelas, duri kasar, testis 6 sampai 9 buah, pinggir lateral saling mengunci oleh duri, acumate. Pada tempat ini lebih panjang daripada tempat lain. Cacing betina panjangnya 7,2 sampai 17 mm. Letak ovarium di pertengahan tubuh. Kelenjar vitalia memenuhi panjang lateral dan pertengahan tubuh. Uterus pendek diisi beberapa butir telur. Gejala seringkali tidak terlihat di awal. Biasanya gejala berupa ruam atau gatal di kulit baru muncul beberapa hari setelah infeksi. Cacing skitosma dapat hidup dan berkembang di dalam tubuh selama berminggu-minggu bahkan bertahun-tahun. Penyebab cacing ini bisa masuk ke dalam tubuh saat penderita berenang, mencuci, atau beraktivitas di air yang sudah terkontaminasi cacing skitosma. Cacing skitosma bisa masuk ke dalam tubuh manusia melalui permukaan kulit dan menyebar ke organ. Setelah beberapa minggu, cacing tersebut akan berkembang menjadi dewasa dan memulai bergerak ke organ tubuh lainnya, seperti paru-paru dan hati. Tidak dapat menular antara manusia melalui kontak fisik secara langsung dan tidak akan ditemukan pada kolam renang yang sudah diberikan klorin, air laut, dan air yang steril. Diagnosis. Untuk mendiagnosis kebersihan diri dan lingkungan, pekerjaan, serta riwayat kontak langsung dengan air tawar, dan akan melakukan pemeriksaan fisik menyeluruh. Untuk memastikan diagnosis, dokter akan melakukan pemeriksaan penunjang yang meliputi tes darah, tes urin dan tes tinja, tes fungsi ginjal dan hati, tes pemindaian, biopsis jaringan. Pengobatan dapat diobati dengan pemberian obat-obatan, obat golongan kortikosteroid, stikosomiasis akut untuk meredakan gejala yang disebabkan oleh kerusakan sistem saraf dan otak. Selain pemberian obat, dokter mungkin akan menyarankan operasi untuk mengangkat gumpalan cacing, peningkatan ligasi atau varies esofagus jika terdapat pelebaran pembuluh darah pena di kerongkongan, pengangkatan granuloma atau pemasangan sut. Pencegahan bisa dicegah dengan menghindari kontak
dengan air tawar yang berpotensi terkontaminasi cacing. Jika sedang mengunjungi area yang berpotensi terkontaminasi cacing skitosma, langkah-langkah pencegahan yang dapat dilakukannya. Yang pertama, gunakan celana dan sepatu bot anti air. Yang kedua, jaga kebersihan diri dan rutin mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir. 3. Konsumsi air matang atau air mineral yang terjamin kebersihannya. 4. Gunakan air bersih untuk keperluan mencuci. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada